File, new file, FC Bright 06. Nah, ini untuk test. So, saya bikin 06 dia. Tapi untuk tes yang satu ya. So, untuk test one, test one, ini saya kasih namanya adalah case test. Case test. Jadi kita mau bikin untuk case test atau unit test atau boleh juga disebut dengan unit test dan case test, unit test saja. Unit test. Oke. So buat ini FC Bright 06 test one unit test dot Python. Oke, save filenya. Oke, di save filenya. Oke, nah seperti ini hasilnya. So untuk tahap awal coba di print dulu seperti ini ya. Print test hanya untuk menunjukkan bahwa file kita ini bisa berfungsi dan hasilnya seperti ini. Oke, itu dulu dipastikan. Setelah ini kita lanjut. Oke, so ini sebagai engine-nya, kita akan bikin satu lagi file sebagai testernya. Oke, so buat file name yang sama tapi ada tester di belakangnya. So buat seperti ini. Oke, dibuat dulu. File, new file. Buat namanya seperti ini. Tester ya. Nah, oke, so kita simpan di satu folder yang sama dengan engine yang tadi. So sekarang kita punya dua seperti ini. Oke, print lagi juga, cek untuk memastikan bahwa yang kedua ini filenya nggak ada masalah. Oke, so kita punya dua file. Yang pertama kita print test, dia tidak ada masalah. Oke, so di sini yang test nggak ada masalah, muncul. Lalu yang tester kita print, dia pun tidak ada masalah juga, muncul dia yang cek. Oke, so dua itu dulu, silakan di adjust. Sorry. So kita akan bikin satu unit tes. Nah, ini adalah bagian engine-nya. Nah, di engine ini saya akan buat ada semacam subroutine. Okay, so define subroutine here. Nah, so div add ditambahkan dua bilangan yaitu A sama B dan di sini kita buat pass gitu dulu ya. Pass itu artinya so far don't have any implementation, body implementationnya nggak ada. Itu artinya kita bikin pass dulu. Oke. Nah, kita bisa lagi buat namanya sub, misalkan untuk subtract. Dan ini pun kita buat pass dulu ya, seperti ini. Nah, ada dua subroutine, yaitu add dengan subtract. Oke, biasanya kita melakukan pemanggilan ini atau call subroutine to test all possibilities. Di sini dia possibilities-nya dicoba di bawah untuk menguji semua subroutine ini.
Ya, so biar lebih rame, saya bisa buat di sini dev yang lain nanti, tapi um, ini mungkin nanti untuk kalian coba di rumah boleh ya. Untuk div, yaitu A, B, pass, lalu untuk misalkan is positif, ini apakah sebuah bilangan positif atau tidak, ini pun kita buat di sini. So ya, untuk saat ini kita lakukan dulu saja untuk yang pass, sorry, untuk yang add dulu saja ya. Nanti once you understand add, sub, div, and is positive, and any other subroutine, pasti bisa kamu buat testingnya. So, untuk ini, add, return adalah A plus B. Itu artinya ketika kita menggunakan add 5 dan 10 di sini, maka hasilnya adalah 5 tambah 10 dan ini bernilai 15. Sehingga ketika kita print, maka dia akan menghasilkan 15. Oke, so ini dulu. Saya coba run supaya terlihat hasilnya. Hasilnya di sini adalah 15. Oke, silakan di-adjust sebentar supaya saya lanjut penjelasannya. Oke, so kita buat beberapa possibilities ya. Untuk plus-plus, untuk positif-positif bilangannya, untuk negatif-positif, untuk positif-negatif, untuk negatif-negatif. So, semua possibilities ini kita coba dan kita run. Dan memang benar dia 5 tambah 10 itu hasilnya adalah 15. Min 5 tambah 10 hasilnya 5. 5 tambah min 10 hasilnya min 5. Dan min 5 tambah min 10 hasilnya min 15. So ini sudah benar ya. Silakan di-adjust dulu. Nanti kita lanjut lagi sedikit lagi. Nah, ini adalah all possibilities untuk bilangan integer. Cuman kita juga perlu juga untuk memeriksa apakah ini benar untuk bilangan-bilangan yang misalkan desimal ya. 3,10 dengan 21,10 ini berhasil nggak kayak gini nih? 31 atau 21,11 ini ya, berhasil nggak dia? Nah, ini kita coba juga ini beberapa kemungkinan negatif positif, negatif negatif, min min. Nah, kita coba semua dia. Oke, dan ketika kita lakukan run terhadap ini, maka harusnya hasilnya adalah seperti ini. Oh, bentar. Saya salah ini. Saya run dulu. Nah, ini semua hasilnya. Oke, sometimes kita juga mesti menguji antara yang gabungan integer dengan non-integer. Tapi, oke lah, apapun yang menjadi skenario pengujian kita, itu semua dengan possibilities itu, boleh dilakukan testing untuk memastikan bahwa subroutine add ini memang sudah solid, sudah valid, sudah robust ya. Oke, so itu dulu. Coba di adjust code-nya. Nah, dengan menggunakan cara semua possibility ini cukup merepotkan. Oke, ya. Karena kita akan membuat dia di satu program yang sama dengan engine-nya. Ini kan engine-nya ya. So, kita masuk ke yang kedua. Di yang kedua ini, sebelahnya, nah di sini kita akan membuat satu tester aja. So, silakan buat filenya seperti ini, tapi dia pakai underscore tester di bagian belakang. Oke, lalu kalian buat
import unit test. Import unit test. Import dulu ini unit testnya. Lalu pakai from, kemudian import. Nah, ada caranya. From, import. Ya, nanti caranya seperti ini. Nah, di sini from di sini ya, di XXX ini saya buat XXX import ini ambil nama file yang tadi engine-nya yaitu FC Bright 06 test 1 unit test. Nah, itu aja. Kamu cukup ketik aja prefixnya FCB seperti ini. Nanti automatically dia akan melakukan auto suggestion untuk look up mana yang mau kamu pilih nih, yang memang sesuai dengan search keywordnya ya. So ambil ini. Oke. Nah, setelah itu kalau kita lihat engine-nya, ini punya beberapa subroutine. Kita mau tes yang mana? Apakah semua? Kalau semua yang ditulis semua, add sub dengan div ditulis di sini. Add tulis, sub tulis, ya. Semua ditulis di sini. Div juga ditulis. Terserah, tergantung sejauh mana kamu mau ngetes. Tapi untuk sementara waktu yang add dulu saja, karena kita belum punya body implementation untuk yang sub. Oke, so ini dulu, pastikan sudah mengimport unit test dan pastikan sudah melakukan linking terhadap engine yang tadi sudah kita buat. Silakan adjust code-nya. Run testernya, nanti hasilnya apa ini? Ya, dia artinya memanggil yang ada di bagian engine-nya tadi, unit test tadi. Nah, dan dia akan kembali memunculkan yang ini kan. Oke, sekarang kalian tutup bagian yang lakukan printing possibilities tadi. So, balik ke engine, tutup bagian yang ini karena kita nggak akan melakukan cara yang mencoba semua possibilities ini. So, kita akan tutup ini. Oke. Nah, setelah kamu tutup, kamu save. Jangan lupa di save. Lalu kita kembali ke testernya. Oke. Tadi ditutup semua ya, di blok saja per baris. Lalu jangan lupa save. And then we go back into the tester. Testernya kamu run. So, nggak ada lagi muncul apapun seperti output yang sebelumnya tadi. Karena kita akan menggantinya dengan engine di dalam tester untuk melakukan uji coba terhadap semua kemungkinan tadi. Oke, so di sini kita akan buat class testernya. Kamu bisa buat di sini class testernya, um, misalkan namanya unit test. Nah, unit test, oke ya. Untuk unit test, oke. Um, Kelas my unit test. Nah, bolehlah my unit test. Misalkan nama kelasnya boleh. Dan di sini buat unit test dot. Nah, test case. Ya, unit test dot test case. Nah, ini dulu. Boleh di paste dulu biar nggak ada error. Oke, dan jangan lupa di bawah ini ada ada void main-nya, program utama yang akan memanggil ini semua, tapi dia ditulis seperti ini, name underscore 2 times, lalu dia sini main. Nah, seperti ini dia. Oke, lalu unit test dot main. Nah, ini strukturnya. Oke, ini dulu di save as, lalu coba di run lagi.
hasilnya harusnya cuman di run dia nol tes karena nggak ada isinya si unit tes ini, jadi nggak ada tes apapun tapi semua oke dia bilang ya. Itu dulu, adjust dulu code-nya. Mengimplementasikan bagian ini untuk menggantikan serangkaian tes yang di sini cukup banyak possibility-nya. Kita akan gantikan dengan di bagian class unit test ini. So, di sini kita akan melakukan tes untuk misalkan dia kita tes untuk add function add yang positif dan positif ya. Saya bikin PP saja, positif dan positif untuk yang integer misalkan ya. Terus di sini berarti kita akan melakukan tes 5 dengan 10. Nah, ini, ya. 5 dengan 10 ini akan kita add. Oke. Dan hasilnya sebetulnya kita harapkan adalah 15 kan. Kita simpan ke result. Nah, kalau kita punya hasil yang fix 15, kita bisa bandingkan apakah memang ketika di add 510 ini yang ada di result dia menghasilkan 15. So, kita bandingkan apakah result ini bernilai 15. Betul nggak? Nah, ini tuh lebih solid karena kita akan membandingkan sebuah tes yang secara skenario kita tahu apa hasil akhirnya kan. So, this is much better. Nah, caranya di sini kita tinggal buat self dot assert equal. Nah, dengan cara assert equal artinya betul nggak bahwa resultnya 15. Nah, kalau seperti ini, nanti kita lakukan run terhadap testernya, dia akan menghasilkan oke di sini. Oke, dia bilang ya. Dia bilang oke karena ya memang betul ini 15 hasilnya. Kalau ternyata misalkan ada kesalahan pada functionmu, nanti dia akan bernilai tidak oke. Nanti akan saya lanjutkan, kamu adjust dulu sampai di sini. Silakan. Kalau kita sangat yakin bahwa 5 tambah 10 hasil 15, ternyata di dalam testmu ini, di dalam enginemu ada yang salah. Misalkan typo lah dia buat ada tambah 1 di sini. Oke, terus saya save lagi, lalu kita jalankan tesnya. Waktu kita lihat hasil tesnya, ternyata di sini dia bilang, wow, fail. Wow, kok fail tes saya yang ini kan gitu. Satu tes ini fail, 5 tambah 10 bukannya 15. Oh, berarti ada yang salah di engine saya. Lalu ceklah engine add-nya di sini subroutine add, kamu cek, kamu lihat isinya, oh ya benar, gara-gara inilah dia menjadi false. Kamu perbaiki, oke, lalu kamu clean dulu outputnya, lalu testernya kamu jalankan dan hasilnya menjadi oke lagi. Lihat, ini jauh lebih mudah dibandingkan kamu menggunakan cara manual seperti ini. Karena apa? Karena dengan menggunakan unit test, kita bisa memanfaatkan fitur assert equal ini. Sehingga parameter yang kita inputkan bisa kita direct dia untuk menghasilkan sebuah nilai yang benar-benar adalah nilai yang semestinya dihasilkan. Dan ketika salah, dia akan memberikan hasil false. Misalkan pun saya buat ini 16. Oke, misalkan 16, saya run dia akan memberikan hasil yang fail. Karena apa? Ada yang tidak match antara result dengan angka 16 ini. Jadi, dia bisa melihat secara engine kah atau mungkin ada yang salah di dalam result yang kita targetkan untuk dia hasilkan. Oke, so itu untuk yang pertama. Oke, so kita punya run one test dan kita bisa buat untuk yang kedua, copy
lalu buat di bawahnya. Nah, ini saya mau buat dia untuk yang C minus dan negatif and positif. So, ini saya ganti aja dulu lah ya, NP. So, kalau NP minus 5 dengan 10, it's supposed to be minus 5 di sini. Ya nggak sih? Oh bukan, 5 mestinya. Oke. Nah, after this, kita bisa jalankan lagi. Dan hasilnya adalah 2 tes dan menjadi oke. Hal yang sama juga bisa kita buat untuk yang lainnya. Contoh, saya mau mengambil untuk yang negatif atau positif negatif misalkan. Atau saya bisa buat untuk yang contohnya, untuk yang minus, apa namanya ini, float dengan minus float. Bisa saja. Contohnya di sini ya, saya buat untuk yang negatif dan negatif yang untuk float. Ini cuma sekedar nama aja ya. Ini sekedar nama aja. Negatif, negatif float. Misalkan 5,6 tambah ah, minus 10,4. Ada berapa ini? Kalau kita hitung manually, ini mestinya dia adalah 5,6, 15, berarti minus 16. Ya kan begini. Oke? Mestinya dia minus 16. Ya kan? Nah, jadi coba saya run dulu. Kali lagi, betul nggak dia? Oke, 3 tes dan semuanya oke. Ya, so, kita bisa membuat semua tes secara lebih apa namanya lebih komprehensif ya. Kita sudah memasukkan apa yang seharusnya tes itu hasilkan. Kalau yang pertama kita nggak pernah melakukan assessment apa hasilnya, nggak, itu cuma lihat outputnya cocok enggak, kita yang menilai. Dan ini akan repot banget kalau case-nya banyak. Tapi untuk versi yang kedua, ini memang repot karena case-nya banyak. Tapi ingat, hasilnya ditanamkan pada program. Next time kamu meran program ini karena ada perubahan, hasil yang ditanam itu tetap ada di sana. Sehingga kita nggak perlu repot-repot, ya, benar nggak sih ya, benar nggak sih ya, itu tidak itu lagi kan. Kita akan melihat secara hasil yang memang udah ada di program. Ini lebih lebih efisien dari pembuatan software. Oke, itu silahkan di-adjust dulu sampai sini. Pastikan mendapatkan 3 tes. Silakan. Oke, untuk PR berarti subnya adalah A kurang B. Kalau div berarti A dibagi B. Kalau is positif berarti apa dia? Is positif berarti A itu lebih besar daripada 0. Nah, ini semua kalian buat. Possibilities-nya silahkan dibuat, tapi jangan lupa lakukan adjustment. Ini add, sub, div, sama is positif semuanya dipanggil dulu ya, supaya nanti di bagian ini dia bisa diutilize di sini. Oke, semua possibilities yang seperti ini dibuka dulu, lalu nanti kamu lakukan di bagian sini. Untuk semua tesnya, pastikan assertion-nya memang cocok angkanya dengan yang dites. Oke guys, so I think that's all for today. Saya close dulu.